Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami baik di jejaring sosial atau media sosial fanpage Facebook ataupun di TV Berjaringan. Selamat datang kembali dalam program talk show yang mana masih ditemani oleh saya Ika Mardika Sari. Hari ini menyambut peringatan Hari Kartini yang senantiasa diperingati hingga tanggal 21 April di tiap tahunnya. Hadir di studio bersama Ika Kartini masa kini dari Fatayat NU Kota pada tempatnya wakil Fatayat DDI ya, wakil ketua 1 POPP sudah betul? Ya. Baik, Ibu Asriati Amalia MPDI Fatayat DDI seperti Fatayat itu. DDI. Baik, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sama-sama sehat. Amin, sama-sama sehat ya. Baik, seperti biasa kalau kita membahas tentang peringatan Hari Kartini selalu disandingkan dengan gerakan perempuan atau kebangkitan perempuan. Nah, sama dengan tema kita hari ini, perempuan dan kebangkitan umat Islam masa kini mungkin tepatnya ya. Baik, tapi kita mau dengar dulu lebih awal karena saya yakin mungkin tidak terlalu banyak juga teman-teman perempuan yang saya yakin pernah dengar Fatayat DDI itu apa, tapi mungkin kita pengen tahu seperti apa sih Fatayat DDI ini, sepak terjangnya dalam mengembangkan dan men-encourage teman-teman perempuan sejauh ini. Silakan. Terima kasih telah mengundang kami, menghadirkan kami di tempat ini. Kesempatan yang diberikan adalah sesuatu yang sangat kami hargai. Oleh karena itu, meskipun sebenarnya posisi saya di sini bukan sebagai ketua umum, saya hanya duduk di wakil ketua 1 bidang pengembangan organisasi pendidikan dan pengaderan. Berhubung ketua umum lagi ada kegiatan, jadi saya diminta untuk mewakili. Dan kami tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang sangat istimewa bagi kami, telah diundang khusus untuk datang di TV Peduli, setidaknya untuk memperkenalkan tentang Fatayat DDI, karena selama ini yang dikenal oleh masyarakat luas itu kan Fatayat NU. Iya, seperti yang seperti saya mesti. Jadi kita mesti harus mencari benang merah seperti apa Fatayat, seperti Ika saja gitu kan. Tanya tadi dari bocoran nih. Oh, ini dari Q card-nya NU gitu kan. Oh, ternyata DDI. Nah, ini kita pengen tren highlight di DDI, di Fatayat DDI-nya itu seperti apa? Fatayat DDI dan Fatayat NU sebenarnya dua buah badan organisasi otonom yang bisa dikata bersaudara, bisa dikata bersaudara. Lahir dari rahim yang sama. Ya, meskipun bukan saudara sekandung, karena dalam hal ini untuk Fatayat NU yang mungkin lebih duluan diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat, itu lahir dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, kemudian muncullah Muslimat NU, Fatayat NU, dan untuk DDI sendiri, Darul Dakwah Wal Irsyad, ini mungkin agak lebih terbatas, karena DDI itu pendirinya adalah Guru Tak Kiai Haji Ambok Dalle Abdurrahman Ambok Dalle. Beliau adalah rasnya suku Bugis asli. Jadi mungkin wilayah pergerakannya juga tidak seluas dengan NU. Akan tetapi di sini untuk Darul Dakwah Wal Irsyad juga punya nilai tersendiri untuk masalah perhatiannya terhadap perempuan. Makanya ada juga di DDI itu yang namanya Ummahat DDI untuk ibu-ibu yang berusia 45 tahun ke atas. Kemudian ada Fatayat DDI untuk perempuan muda istilahnya. Dalam hal ini perempuan muda dari lembaga Darul Dakwah Wal Irsyad yang dihimpun di dalam untuk bersama-sama pemikiran satu langkah untuk membangun Darul Dakwah Wal Irsyad ke depannya. Jadi sebenarnya Fatayat DDI dan Fatayat NU meskipun bukan tidak benar-benar sama, akan tetapi hampir selalu disandingkan. Apalagi dalam kehidupan real yang kita lihat, orang-orang yang berada di Fatayat NU mungkin itu juga yang berada di Fatayat DDI. Orang-orang yang ada di Fatayat DDI
itu juga yang berada di Fatayat NU. Jadi tidak saling berseberangan, tapi sejalan. Oke, oke, baik. Istilahnya kita sudah menangkap marwah daripada Fatayat NU dan Fatayat DDI. Tapi konsep pergerakannya tentu saja sama ya. Bagaimana juga kita concern dengan tema Hari Kartini, bahwa bagaimana Fatayat DDI ini mengembangkan dan juga memperhatikan secara seksama daripada hak-hak perempuan. Apalagi kalau di Fatayat DDI, saya selalu pengen Fatayat DDI ini apa ya, tupoksi atau mungkin kalau boleh tahu ini usianya kiprah daripada Fatayat DDI, apakah dari awal memang sudah ada seperti itu atau memang baru terasa ini gaungnya beberapa tahun terakhir? Oh ya, ada yang terlupakan tadi untuk saya sampaikan, bahwasanya kenapa yang lebih dikenal itu adalah Fatayat NU, Fatayat DDI mungkin masih agak-agak baru di telinga masyarakat, karena bukan berarti bahwa Fatayat DDI ini baru hadir, akan tetapi Fatayat DDI ini hadir berbarengan dengan Ummahat DDI. Akan tetapi karena sesuatu dan lain hal pernah terjadi sedikit masalah dalam kubu DDI, akhirnya inilah yang menyebabkan Fatayat DDI mengalami kemandegan dalam rangka beberapa, mungkin lebih 10 tahun atau agak lama. Sampai kemudian di tahun kemarin, tepatnya di bulan Oktober, kalau tidak salah ya, bulan Oktober, mulailah kita bangkit kembali membuat kongres. 2022. Bangkit kembali membuat kongres. Nah, baru terbentuk lagi Fatayat, bukan terbentuk ya, baru berjalan lagi. Lahir kembali. Reborn. Lahir kembali Fatayat DDI. Makanya mungkin masih agak-agak, dan kami usahakan pengurus dan anggota yang berada di bawah naungan Fatayat DDI sebisa mungkin bekerja sama untuk memperkenalkan kembali Fatayat DDI di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kota Parepare ini. Oke, baik. Sekarang kita melihat dari kacamata seorang Ibu Asriati Amelia ya, MPDI, bahwa beliau juga ini adalah seorang tenaga pendidik ya. Di mana Bu, boleh di-share? MTS Negeri Kota Parepare. MTS Negeri. Untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Jadi ini kita di sini bisa belajar sejarah dan peradaban juga sebenarnya dari beliau ya. Baik, sedikit. Amin. Kita sharing ilmu. Bagaimana sekarang Ibu Asri? Saya panggil beliau ini Asri Amel soalnya lebih akrabnya begitu. Beliau saudara saya soalnya. Ya, jadi kita melihat sekarang, bersyukurlah saya pribadi gitu ya, banyak sekali posisi-posisi strategis yang sudah diisi oleh teman-teman perempuan, bahkan secara konstitusional, kemudian baik di parlemen, itu berapa kita punya porsi yang cukup bagus gitu. Tapi bagaimana Ibu Asri Amel melihat sekarang bagaimana perempuan bisa mempertahankan atau mungkin lebih meningkatkan dari segala aspek? Silakan. Ya, terkait dengan tema masalah perempuan dan kebangkitan umat, bahwasanya dalam hal ini kita berbicara hal mendasar dulu Ibu Ika, tentang perempuan dan wanita. Dua kata yang sinonim sebenarnya, tapi pada dasarnya ada perbedaan. Sama tadi Fatayat DDI dengan Fatayat NU, sinonim tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan di dalamnya. Nah, untuk masalah karena di sini judulnya adalah perempuan, perempuan berasal dari kata empu. Empu itu tuan ya, tuan. Jadi empu tuan artinya dia punya kedudukan yang tinggi, power ya, punya kekuatan, punya kedudukan yang tinggi. Jadi kalau dari segi kebahasaan wanita dan perempuan, memang kalau dalam masalah ingin bangkit, ingin berubah, itu biasanya digunakan kata perempuan. Tapi kalau dalam konteks wanita itu kan kesannya lebih halus, feminin. Wanita adalah sesuatu yang identik dengan kepatuhan, tunduk, pasrah. Nah, jadi untuk sebuah gerakan-gerakan tentang kebangkitan, maka digunakanlah kata perempuan. Nah, perempuan terkait tadi dengan pertanyaan Ibu Ika, masalah apa tadi itu? Tentang ini, bagaimana sekarang kita apresiasi posisi-posisi strategis sudah diisi. Posisi-posisi perempuan yang
ada pada masa sekarang ini. Aha. Alhamdulillah kami dari Fatayat DDI sangat mengapresiasi dan justru memberikan dukungan penuh terhadap wanita-wanita yang bisa menempati posisi-posisi penting, terutama di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam hal ini, karena apa? Perempuan itu adalah sebuah sesosok yang juga ingin memperlihatkan jati dirinya, tidak melulu harus terikat dengan budaya patriarki. Yang mana seorang laki-laki atau seorang suami itu lebih dominan memegang kekuasaan, kekuatan, baik itu dalam lingkungan rumah tangga, ya, dalam lingkungan terkecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, dengan adanya wanita perempuan-perempuan yang sekarang justru menonjolkan dirinya, bahkan ada beberapa perempuan yang memang lebih menunjukkan keunggulannya daripada lebih dominan jatuhnya ya dari laki-laki. Itu merupakan sesuatu hal yang mungkin kita ingin capai bersama. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak terwujud, dan tinggal kita nanti membenahi. Karena jangan sampai kita terlena dengan adanya emansipasi, adanya kesetaraan gender, kemudian adanya apalagi feminisme. Jangan sampai kita terlena, karena beberapa pendapat juga mengatakan bahwa yang kesemuanya itu merupakan adopsi dari Barat. Banyak yang tidak mau menerima perubahan-perubahan seperti ini. Padahal sebenarnya itu sudah kebangkitan perempuan itu sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Ya. Bahkan apa yang terjadi saat ini adalah manifestasi dari sejarah masa lalu. Jadi istilah tadi sepakat saya, kita jangan lagi menjadi penganut budaya patriarki, dan kita juga harus bisa memaknai secara universal apa sih sebenarnya gender itu. Karena kan ini juga kadang-kadang kita perempuan yang sering overthinking dan merasa bahwa kita kok dianggap menjadi masyarakat kelas 2 ya. Padahal mungkin kembali lagi kepada perempuannya, seperti apa kita berkiprah di tengah legacy kita, masyarakat kita begitu. Baik, untuk peringatan tahun ini ya, untuk Fatayat DDI sendiri, apakah apalagi Ramadan kan ya, apakah mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial yang teman-teman dari Fatayat DDI lakukan yang lebih menyentuh kepada teman-teman perempuan? Oh ya. Kebetulan Bu Ika, beberapa hari yang lalu kami mengadakan kajian yang dipelopori oleh bidang dakwah terkait dengan masalah wanita karir dan dia sebagai seorang wanita sebagai sosok wanita karir dan juga merupakan yang ingin tetap mendampingi suami dan anak-anaknya. Dari obrolan-obrolan tersebut menghadirkan pemateri, yaitu Ibu Dr. Mardia, ada Ketua DDI Mangkoso, Pangkep, maaf, Ketua DDI Ketua Stay DDI Pangkep, ada Ustaz Dr. Haji Mahrus Ali yang kami undang sebagai pembicara kemarin. Dan alhamdulillah teman-teman dari Fatayat sangat mengapresiasi dan sangat bersemangat, termotivasi dengan adanya kajian kewanitaan kemarin. Dan itu memang dalam rangka juga untuk menyambut peringatan Hari Kartini. Iya, tapi kalau saya mau saya underline tadi Ibu Asri Amel bahwa bagaimana perempuan menjadi wanita karir dan menjadi ibu rumah tangga atau mendampingi. Tapi saya tuh kadang izin Ibu, saya tuh kadang terganggu ketika ditanya, dan sering sekali saya ditanya begitu, Bu Ika, kenapa pilih mana, mau jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir? Saya kadang-kadang bingung, kenapa sih perempuan harus dihadapkan dengan pilihan, sedangkan kita bisa melakukan keduanya dengan sama baiknya. Saya teringat dengan kata-kata dari Ibu Najwa. Iya betul, Mbak Nana ya. Jadi kenapa kita mesti memilih ya? Kita bisa menjalankan keduanya. Betul, kita bisa melaksanakan keduanya dengan sama baiknya, meskipun memang takaran setiap orang pasti akan sangat berbeda. Karena neraca kepuasan tiap orang kan lain gitu kan. Jadi kalau kita bisa, Ibu Asri Amil nih luar biasa ya. Apalagi kita apresiasi anak beliau ini imam masjid kami.
Ya, alhamdulillah sudah belajar jadi imam tarwi. Iya, jadi imam tarwi. Dan saya selalu mengatakan bahwa saya selalu sering bilang gitu ke orang-orang bahwa imam masjid saya keren gitu, masih muda, dan saya yakin bahwa itu tidak terlepas dari tangan hebat seorang ibu seperti Astri Amel. Keren. Jadi istilahnya seperti tadi tuh, kita bisa mengantar anak-anak kita mendapatkan ilmu akademik, ilmu dunia, tapi juga bisa membawa anak-anak kita untuk semakin dekat akan Tuhan, akan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, saya menyinggung nih ya persoalan bukan bermaksud masuk ke dunia privasi ya. Tapi tadi nyinggung si bocah ya. Karena anaknya imamnya anak saya jamaahnya gitu, sering main sama-sama, main bareng gitu. Bagaimana sebenarnya? Kita share dulu deh. Tidak banyak loh. Kita pasti pengen gitu anak-anak kita jadi imam di masjid, punya bacaan sholat yang bagus. Anak saya juga lagi belajar hafiz kan. Bagaimana Ibu Astri Amel membagi waktu dengan jumlah anak yang juga bisa bilang 2 pasang. Masya Allah gitu ya. Mendidik dan mendampingi anak-anak sembari juga melaksanakan rutinitas sebagai seorang aparatur sipil negara gitu. Silakan. Betul sekali Ibu Ika. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar bagi kita sebagai sosok perempuan yang ingin dikatakan perempuan modern, tapi tidak juga ingin melepaskan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang istri dan sebagai ibu dari beberapa anak. Saya 2 pasang anak. Nah, dalam hal ini makanya seorang perempuan itu, perempuan muslimah dituntut harus cerdas. Harus cerdas dan mengutamakan masalah pendidikan. Karena apa? Kelak dari rahim perempuan muslimah akan lahir generasi-generasi yang akan memegang kendali pemerintahan maupun kendali umat di masa 10-20 tahun dan berapa tahun yang akan datang. Nah, seorang perempuan muslimah harus tetap mengutamakan yang namanya pendidikan. Ya, dalam hal ini sebagaimana penelitian yang disampaikan oleh para ahlinya mengatakan bahwa sebenarnya kecerdasan seorang anak itu menurun dari ibunya. Betul. Menurun dari ibunya, meskipun tidak menutup kemungkinan juga ada peran serta dari sosok ayah. Tapi dalam hal ini menurun dari ibunya. Oleh karena itu kita sebagai ibu selain kita seorang ibu ini menjadi madrasatul ula. Betul. Madrasah pertama bagi pendidikan untuk anak-anak kita. Jadi kita harus mencerdaskan diri dulu sebelum bisa mencerdaskan anak-anak kita. Kemudian ketika seorang ibu bisa membagi waktunya untuk pekerjaan, kemudian untuk rumah tangga dan mendidik anak, membesarkan anak, itu adalah sesuatu yang sangat harus diapresiasi oleh siapapun, terutama untuk para suami. Bagaimana seorang wanita, seorang perempuan itu benar-benar tidak mengenal kata lelah setelah kembali dari melaksanakan tugas untuk mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat, kembali di rumah tangga ada tanggung jawab yang lebih besar menanti sebagai seorang istri, kemudian sebagai ibu dari anak-anak. Nah, dalam hal ini saya pribadi terkadang berpikir dalam hal seperti ini kadang ada yang mesti dikorbankan. Tapi sebisa mungkin masih bisa diimbangi antara keduanya. Apalagi Ibu Ika tahu sendiri bahwa saya juga tidak mempunyai bantuan dari manapun dalam hal ini ya, benar-benar mandiri, kembali di rumah mandiri, mengurus semuanya sendiri. Dan kadang saya memperdengarkan ke suami. Kadang kita sebagai seorang perempuan kadang merasa nyaman ketika curhat. Meskipun bukan berarti bahwa kita dalam hal ini menyerah, lelah dalam arti kata menyerah, tidak. Akan tetapi kita cuma memperdengarkan keluh kesah kita, untuk mendapatkan motivasi, untuk mendapatkan semangat kembali, dan sangat berbahagia sekali ketika dalam keadaan curhat seperti itu, curhat sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kemudian mendapatkan perhatian dari suami. Alhamdulillah itu akan menjadi
suntikan yang luar biasa bagi seorang kita sebagai posisi kita sebagai seorang istri dan ibu. Seperti baterai HP, lobet dicas langsung full. Iya. Wah iya bener. Kemarin aja Ika juga sempet curhat ya sama bapak ya. Curhat, tapi ya katanya capek boleh, lelah boleh, capek boleh, tapi jangan menyerah katanya. Ini belum apa-apa, karena nanti bakal prinsipnya beliau bahwa pasti akan ada lagi masalah mungkin yang jauh lebih besar, jauh lebih apa. Karena saya itu kan spesialis menangis dalam senyum dan senyum dalam tangisan. Jadi kayak bintang sinetron gitu betul. Jadinya. Pandai acting. Gitu kan. Bukan acting Bu, itu alami bisa menyembunyikan kesedihan tetap melemparkan senyum. Yang kita kenalkan Ibu Ika ini orangnya ceria. Masya Allah. Kalau menurut saya gambaran Kartini di masa sekarang itu sudah ada juga pada dirinya Ibu Ika Merdeka Sari. Masya Allah, sama deh Bu Asrabel. Jadi memang bersyukurlah kita kalau misalnya kita dianugerahi pasangan yang memang mengerti, paham ngerti kapan dia mesti mendiamkan kita ketika lagi Makbara Sanji ya mulutnya ya. Membaca surah Al-Baqarah yang tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Kemudian kadang-kadang kita harus ngedrop banget gitu gitu katanya. Itu toh dan senang dan selalu meluangkan waktu meskipun kadang tidak bisa berbicara langsung, tapi paling tidak bisa menggunakan fasilitas media yang ada sekarang untuk bisa video call bertemu. Malah bisa lebih mesra kesannya. Iya. Kalau lewat ini kayak orang masih pacaran. Masya Allah, ya ABG stok lama jadi. Baik. Nah sebelum kita jeda begitu. Ini lagi kembali keresahan-keresahan yang mungkin timbul karena ini tadi kita membahas soal budaya patriarki yang sudah diterjemahkan dengan secara kebablasan gitu kan. Karena tidak sedikit juga dulu kita berpikir ada undang-undang perlindungan anak gitu, ada untuk perlindungan perempuan. Tapi kita lihat juga ternyata laki-laki juga sekarang kadang perlu dilindungi karena kadang-kadang perempuan karena tadi merasa menonjol, merasa dominan. Ini ada gender, tapi kadang-kadang bagaimana sih Islam melihat itu bahwa sebenarnya Islam memberikan kemuliaan kepada perempuan, tapi bukan berarti kita juga harus bertindak yang melampaui batas meskipun powernya ada kok. Kita misalnya si perempuannya posisinya CEO, tapi ternyata suaminya hanya memiliki posisi yang sederhana. Bagaimana Ibu Asri Amel melihat fakta di lapangan kayak gitu? Kalau saya sendiri Bu Ika melihat situasi yang seperti itu sekarang, memang tidak bisa dipungkiri banyaknya wanita yang memang punya ambisi untuk menjadi sosok yang mandiri, yang bisa memperoleh semuanya dengan sendiri tanpa ada sandaran kepada laki-laki. Oleh karena itu dalam hal ini mungkin benar apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwasanya seorang perempuan itu apabila sudah sukses mendapatkan semuanya, dia tidak akan butuh dengan laki-laki. Berbeda dengan laki-laki, ketika laki-laki punya segalanya, kadang dia banyak tingkah. Nah kembali tadi masalah perempuan yang mempunyai posisi lebih tinggi daripada suami. Dalam hal ini kadang juga karena wanita memanfaatkan kelemahannya tersebut menjadi sebuah senjata. Wanita kodratnya kan dikatakan kodrat wanita itu adalah lemah. Lemah jadi dari kelemahannya ini itu kadang menjadi senjata dipergunakan untuk hal-hal menyerang daripada laki-laki, apalagi kalau mungkin antara suami dengan istri sudah tidak sepaham lagi. Bisa menjadi sebuah senjata yang akhirnya memunculkan simpati dari orang-orang. Dalam hal ini saya pikir ketika seorang perempuan diberikan kodrat atau diberikan nasib yang lebih baik dari segi pekerjaan dibanding dengan suami, tetap bisa memposisikan diri sebagai seorang istri. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang istri harus tetap tunduk, bukan tunduk dalam arti kata untuk direndahkan, tapi harus tetap mematuhi, mendengarkan, harus menjadi pendamping yang baik buat suami meskipun sebenarnya posisi kita di luar
di tengah-tengah masyarakat itu lebih tinggi daripada suami. Tapi ketika kembali ke lingkungan keluarga, tetap bisa memposisikan diri sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak dan membuang semua segala fasilitas VIP yang kita dapatkan di luar. Mungkin seperti itu. Iya, kalau kita kembali di rumah, kita kembali menjadi saya balik di rumah melepaskan semua atribut-atribut saya, gitu kan. Tidak ada kamera, tidak ada lagi spotlight gitu, apalagi ujaran netizen. Saya adalah ibu dari anak saya gitu, dua anak saya. Dan sebagai istri perempuan biasa dan sederhana yang sama dengan ibu-ibu pada umumnya gitu. Karena kadang-kadang orang masak nggak masak, nyuci jadi inem. Ya, kalau kembali ke rumah, apalagi kalau hari libur itu biasanya kita betul-betul fokus jadi inem, pakai daster, mencuci, memasak, membersihkan rumah. Nah, benar. Habis ini kan Ika harus ke pasar, harus nyiapin buat lebaran. Jadi sama, tidak ada sih sebenarnya ketika kita kembali ke rumah biasa aja gitu. Dan kembali lagi bahwa konsep perubahan yang ada di mindset orang-orang itu adalah mungkin persoalan materi sebenarnya. Tapi perubahan itu adalah bagaimana itu berberkah buat kita, esensinya ya di situ gitu. Karena kan ada 4 nih, apakah kita sukses dari kedudukan, dari segi keuangan, dari segi ilmu pengetahuan, atau dari segi tenaga yang bisa kita berikan untuk memajukan agama Allah gitu kan. Jadi kalau kata Bilal mah, sudah kedudukan sudah diambil sama Abu Bakar gitu kan, yang uang sudah dimiliki oleh Utsman bin Affan, kemudian Ammar juga sudah ikut, kemudian ilmu pengetahuan juga sudah dimiliki Ali. Bilal, saya tenaga aja, ngapain susah-susah, Rasulullah sudah bilang sudah mendengar suara terompah kaki saya di surga, itu saja yang saya jaga, saya istiqomah masuk surga, selesai gitu. Jadi kita tergantung bagaimana itu tadi manifestasi dari dalamnya kayak gimana. Aduh, seru sekali bersama Ibu Asri Amel ini sharing-sharingnya bergizi. Jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali di TV Peduli. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara besar masih bersama kami dan juga ada kalau dulu tuh selalu
Kartini gitu. Sekarang kalau di Parepare kan ada Ibu Ainun. Nah, Ainun modern. Nah, ini kalau Ibu Asramil melihat Ainun modern saat ini bisa boleh dikata selain posisi-posisi strategis, pekerjaan-pekerjaan yang dulu didominasi oleh teman-teman kita kaum Adam juga bisa dilakukan loh pada prinsipnya. Mungkin yang berbeda dari kita dan laki-laki itu mungkin dari segi organ reproduksi saja, kemudian mungkin dari tenaga dan perasaan kali ya, kita jauh lebih unyu-unyu unyu-unyu gitu perasaannya ya, mewek kata bapak gitu ke saya begitu ya. Jadi dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, mungkin Ibu Asramil bisa kasih inspirasi untuk teman-teman perempuan. Ada juga yang bilang, saya cuma ibu rumah tangga. Saya malah kadang, kok itu adalah pekerjaan yang paling keren loh menurut saya. Saya cuma di rumah, saya cuma ngurus anak. Bagaimana Ibu Asramil? Yuk kita bangkitkan semangat dan energi perempuan-perempuan ini untuk lebih bisa berkarya meskipun dari rumah. Silakan. Untuk posisi Kartini di Parepare salah satunya terinspirasi dari Ibu Hasri Ainun Habibi ya, sosok wanita yang begitu banyak meluangkan waktu untuk mendampingi seorang Habibi, mulai dari Habibi itu bukan siapa-siapa sampai akhirnya menjadi seorang yang sangat sukses dan besar, dikenang oleh banyak orang hingga akhir hayatnya. Banyak sekali yang memberikan opini-opini yang sangat baik terkait dengan kehidupan dan keberhasilan dari Ibu Hasri Ainun Habibi ini dalam mendampingi Bapak Habibi. Dan memang beliau berdua ini adalah ikon dari kota kita ya, kota Parepare tercinta. Nah, selain dari Ibu Hasri Ainun Habibi, untuk kota Parepare sendiri, saya menganggap bahwa Kartini masa sekarang itu bisa kita lihat dan tergambar dari sosok Ibu Wali Kota yang kita miliki sekarang, yaitu Ibu Haja Erna Rashid Topan Power. Dari beliau ini benar-benar sangat mewakili Kartini era sekarang. Bukan hanya handal dalam mendampingi Bapak Wali Kota dalam melaksanakan jabatannya, tapi beliau ini bukan hanya posisinya sebagai seorang ibu wali ya, ibu wali sebagai pendampingnya Pak Wali, tapi benar-benar mempunyai banyak kegiatan, banyak agenda yang di luar dari porsinya sebagai seorang ibu wali kota. Kita kenal ada Majelis Anak Solehnya, kemudian ada FKCA, semua di bawah binaan dari Ibu Haja Erna Rashid Topan Power. Nah, kemudian dari kehidupan berumah tangga, alhamdulillah tidak pernah kita dengar ada gonjang-ganjing dalam kehidupan rumah tangga beliau berdua. Dan saya pribadi bersama suami bisa dikata sering-sering juga bertemu dengan beliau berdua. Bahkan pernah kami diundang untuk datang bersama-sama di villa yang ada di wilayah Supa itu. Itu mencerminkan bagaimana sosok Ibu Erna Rashid Topan Power ini bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, akan tetapi beliau ini memang bisa menempatkan dan memposisikan dirinya dimanapun berada. Ketika bertemu dengan ibu-ibu, mungkin jiwa keibuannya keluar, bertemu dengan kami-kami, juga bisa merangkul kami yang mungkin merasa bahwasanya siapa sih kita yang bisa dekat dengan beliau. Tapi alhamdulillah bertemu dengan beliau bukan sesuatu yang menakutkan dalam tanda kutip bagi kami. Ya. Kemudian mungkin di luar sana masih banyak Kartini-Kartini yang belum terekspor, ya. Dan sebagaimana tadi yang Ibu Ika sampaikan, bahwasanya ada juga beberapa wanita di luar sana yang mungkin merasa minder dengan posisinya yang hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan ini mungkin bisa tergambar ya, karena kadang ketika ada acara, contohnya ya, dalam kehidupan bermasyarakat itu, ketika ada acara reuni alumni,
kemudian melihat masuk di grup, dilihat semua orang-orang yang berbincang di dalam, sudah ada yang ibu kadis, sudah ada yang wanita karir, teman-temannya sudah sukses semua, sementara dia merasa berkecil hati dengan posisinya yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya dalam setiap acara reuni berusaha mengelak untuk tidak hadir. Kenapa? Karena merasa minder dengan Insecure, istilah anak muda sekarang. Ya, betul-betul insecure dengan keberhasilan yang dicapai oleh teman-temannya. Nah, dalam hal ini seorang ibu rumah tangga, perempuan posisinya sebagai ibu rumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah, Bu Ika ya. Betul. Bukan sesuatu yang mudah. Karena kadang dalam rumah tangga itu posisi seorang istri dan ibu di rumah tangga menghadapi rutinitas keseharian berulang-ulang dalam waktu yang sama dan lama, itu kan kadang membuat kita merasa bosan. Akhirnya mengalami persoalan mental health-nya gitu betul ya. sekali. Kadang-kadang. Sedangkan itu tadi izin saya menyelai Bu Asri Amel bahwa sebenarnya banyak sekali orang-orang bijak tuh, sempat saya ngobrol sama teman psikiater, teman-teman bahwa sebenarnya selain perempuan yang soleh, perempuan yang cerdas, anak-anak tuh butuh ibu yang waras. Ya. Kan gitu Betul, ya. betul. Butuh. Jadi soleha oke, pinter, cerdas, punya bisa menghasilkan uang, bisa ngurus sana sini, bisa multitasking. Tapi sebenarnya anak-anak itu butuh dua sebenarnya. Ibu yang waras dan ibu yang bahagia. Iya, betul sekali. Gimana tanggapannya tuh, Bu? Sangat setuju. Karena apa? Karena makanya muncul ini pesan lagi bahwa seorang ibu jagalah kewarasanmu. Yang utama itu harus menjaga mental dan kewarasan. Karena apa? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa seorang istri, ibu rumah tangga kadang merasa jenuh dengan rutinitas yang dihadapi setiap hari, itu terus yang dikerjakan. Monoton ya. Monoton, tanpa ada sedikit suasana yang berbeda. Makanya seorang perempuan, seorang ibu yang benar-benar berstatus hanya sebagai ibu rumah tangga, seorang suami harus mengerti dengan posisi dari istrinya, bahwa untuk menjaga mental dan kewarasannya ya, kewarasan istri. Karena apa? Kadang dia diam, istri ini diam, tapi sebenarnya dalam hati dan pikirannya itu tersimpan banyak sekali beban yang tidak tersalurkan. Apalagi kalau orangnya tertutup, introvert ya. Dia hanya berada benar-benar mematuhi perintah suami, hanya berada dalam rumah. Mungkin nanti kita bertemu ketika sedang belanja sayur di kompleks, baru bertemu, setelah itu masuk lagi di rumahnya, mengurung diri dengan luas rumah berapa, hanya seluas itulah. Apa Kiri yang tembok, bisa dia tembok, yang bisa dirasakan, mungkin agak berbeda dengan kita yang masih bisa keluar, yang masih bisa warna-wiri keluar. Kadang di tempat bekerja kita mendapatkan sesuatu yang mungkin menghibur kita, menggembirakan kita, bertemu dengan teman-teman partner kerja yang mungkin satu frekuensi dengan kita, bertemu dengan hal-hal yang baru, bisa berjalan ke sana kemari, bisa melihat banyak sekali pelajaran-pelajaran di sekitar kita. Itu mungkin lebih membuat kita mendapatkan pengalaman hidup, kemudian menjadi sebuah menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam menghadapi hari-hari yang kita jalani, baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun pekerjaan. Jadi ada istilahnya refreshing. Oh ya, saya teringat Ibu Ika, saya punya seorang adik yang berstatus benar-benar sebagai ibu rumah tangga. Kadang kalau dia curhat di story-nya masalah ini, menghadapi ini, saya bilang, wah kamu itu enak, tidak terlalu capek karena cuma di rumah ngurus ini. Coba bandingkan dengan saya pulang ke rumah masih menghadapi seperti yang kamu hadapi. Ternyata jawabannya bikin saya nyesek, kaget. Apa tuh jawabannya? Jawabannya adik saya mengatakan bahwa iya, memang saya cuma tinggal di rumah, tapi justru itu yang membuat saya semakin pusing menghadapi itu terus monoton. Kalau kakak kerja, jadi setidaknya banyak hiburan-hiburan lain, variatif ada lah. variatif dalam menjalani hari-hari. Sementara saya monoton hanya mengurus anak, tinggal di rumah, berbenah ini dan sebagainya. Untuk keluar saja jalan-jalan bersama suaminya kebetulan sibuk juga, itu betul-betul sesuatu yang didambakan.
butuh healing. Iya, butuh healing untuk menjaga kewarasan. Nah, seperti ini membuat saya kemudian tersentak dan berpikir, oh iya, mungkin kita kadang mengeluh dengan begitu banyaknya aktivitas, schedule yang menumpuk, bukan cuma sebagai seorang ibu rumah tangga, juga sebagai seorang aparat pemerintahan. Bahkan kalau saya mohon maaf, bukan berarti di sini saya mau meninggikan diri saya. Saya masih mempunyai kegiatan-kegiatan di luar dari dua hal tersebut. Kadang saya sendiri merasa mungkin bukan fisik saya yang lelah, tapi otak saya dan pikiran saya yang lelah. Dan dalam hal ini sebagai seorang perempuan, kita harus tetap semangat dalam menjalaninya. Apalagi kita punya public figure, yaitu seorang sosok Raden Ajeng Kartini dalam hal ini. Mungkin itu bisa memberikan inspirasi bagi kita dalam menjalani dan menjalani kehidupan tetap dengan menjaga kewarasan. Betul, betul. Jadi sebenarnya apa ya, yang sekarang tuh lagi tren sekarang adalah self care gitu, mencintai diri sendiri dulu gitu kan. Kalau kita mencintai diri sendiri, kita bisa respect dengan diri kita gitu kan, itu jauh lebih baik. Kalau tadi buat Sri Amel fisiknya kuat tapi otaknya, kalau saya memang fisik saya udah nggak mampu Sama sebenarnya. istilahnya otak semangat masih full charge, tapi emang badan saya menuntut haknya untuk istirahat, gue capek tau kan. Istirahat gue capek tau katanya. Tapi ya kembali lagi Bu, karena kadang kalau sampai saya suka menulis kan, jadi saya suka menulis, saya bikin ini beberapa antologi puisi dan cerpen, itu saat ini saya garap dengan beberapa teman-teman literasi gitu. Jadi bulan puasa ini menurut saya bergizi sekali karena diisi dengan amalan ibadah dan sisanya itu dengan teman-teman. Jadi memang otaknya mampu, semangatnya ada, fisiknya emang udah tua, Bu, udah nggak bisa gitu kan, udah nggak kayak dulu. Ada saya malah nasihatin 40 Bu, 40 ya, hati-hati katanya. Sudah menuju senja. Menuju senja, warning. Baik, jadi apapun itu sebenarnya kita ibu rumah tangga, bagi saya malah apresiasi dengan teman-teman yang pure menjadi housewife ya, ibu rumah tangga. Karena apapun itu nyuci by proses, masak by proses, ngepel by proses, dan prosesnya itu yang bernilai ibadah yang tidak tanggung-tanggung. Jadi saya kalau pulang ke rumah, anak saya berhamburan ya, saya ambil positive thinking aja, ambil bahwa oh ini adalah pahala yang berceceran yang mau saya pungut lah. Jadi biar afirmasinya jadi oh ini pahala yang mau saya kumpulkan nih ya. Meskipun dalam hati ya Allah ya Rob, capeknya subhanallah. Tapi terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman perempuan dan juga menyambut lebaran nih dari mewakili dari Fatayat DDI Kota Parepare. Silakan. Ya, jadi sebagai perempuan kita harus tetap mengutamakan yang namanya pendidikan. Karena apa? Karena seorang perempuan itu harus cerdas, bukan hanya ada di zaman sekarang, tapi dari zaman Rasulullah SAW memang dianjurkan wanita untuk berpendidikan. Nah, selain itu di zaman kolonialisme juga ketika terjadi pendiskriminasian terhadap wanita, yang mana untuk memperoleh lembaga pendidikan secara formal hanya diutamakan kepada laki-laki. Nah, disinilah muncul RA Kartini kemudian bangkit menyuarakan ingin mendapatkan hak yang setara dengan apa yang didapatkan oleh laki-laki. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya yang namanya pendidikan untuk seorang perempuan. Karena apa? Kembali saya menegaskan bahwasanya kita ini sebagai perempuan, dari rahim kita lahir generasi-generasi yang akan memegang tanggung jawab di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bukan hanya secara pendidikan formal, kemudian pendidikan di rumah, tapi dalam hal menjaga asupan gizi, makanan, nutrisi, perhatian, kasih sayang. Saya kira semua itu adalah paket komplit yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, termasuk kepada suami, memberikan perhatian yang penuh, memberikan perasaan nyaman terhadap mereka. Nah, itu adalah gambaran supaya apa? Jika kita sebagai perempuan muslimah cerdas, maka insya Allah lahirlah generasi-generasi yang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW,
yang menjalankan syariat Islam dengan baik, nah insya Allah akan tercipta masyarakat Islam yang madani. Amin, insya Allah ya. Jadi memang kata Bu Asramel benar bahwa kita emang dituntut, perempuan dituntut untuk menjadi paket komplit untuk orang-orang di sekitarnya. Tetapi kita dituntut menjadi paket hemat untuk diri sendiri. Ya, betul. Tadi self care ya, self care, Self care gitu ya. Jadi tetap menjaga kewarasan. jadi kalau untuk orang lain kita dituntut untuk jadi paket komplit gitu. Tapi untuk diri sendiri kita kok jadi paket hemat Iya, ya, paket karena kita hemat. memprioritaskan dulu anak-anak, nantilah belakangan kita ya. Iya, Tapi semuanya harus tercukupi dulu. Yang pasti seperti saya sepakat tentang soal pendidikan, jadi gantungkan itu cita-cita setinggi-tingginya, jangan tanggung-tanggung. Kalau mungkin kita di birokrasi, jangan takut, udah gantungkan, sudah ada kok presiden perempuan, Iya, kan gitu betul. ya. Kalau misalnya kita di dalam dunia diplomat gitu, hubungan internasional, jangan tanggung-tanggung, cita-citanya harus ditinggikan gitu. Jadi menteri luar negeri kita juga perempuan gitu ya. Di dunia pendidikan jangan tanggung-tanggung, pengen jadi dokter, pengen jadi profesor, Iya. kenapa enggak gitu Iya, ya. betul. Jadi sebelum saya akhiri, ada quotes yang ingin saya share nih Bu Asramel, bahwa tindakan terkuat bagi seorang perempuan adalah yang pertama, yang paling kuat yang perlu dilakukan adalah mencintai diri dulu. Kemudian menjadi dirinya sendiri dan bersinar di antara mereka yang tidak pernah percaya kalau kita mampu kok Iya, melakukannya. betul. Jadi kalau ditanya, bisa Kak Ika? Bisa Jangan sayang, insecure bisa. ya. Jangan. insecure. Tapi meskipun kadang-kadang kita butuh insecure supaya kita bisa improvement. iya. Kekurangan saya di sini supaya kita bisa diperbaiki lagi ke depannya kayak apa. Keren, saya masih pengen ngobrol banyak, tapi yang Bapak yang sudah habis. Alhamdulillah. Bapak program director udah cukup gitu ya. Baik, semoga di kesempatan lain bisa share lagi ya. Insya Allah. dan- Semoga Fatayat DDI bisa kembali diundang di tempat Amin, ini. sukses terus. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Salam iya. hangat kami untuk seluruh pengurus anggota Iya. Fatayat DDI dimanapun berada, dan juga Fatayat NU ya, secara universal gitu dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat yang terutama yang berada di Kota Parepare yang bisa memantau siaran TV Peduli. Kami dari Fatayat DDI mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh dari TV Peduli yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk tampil dan duduk di tempat ini. Meskipun apa yang kami sampaikan adalah sesuatu hal yang mungkin hanya sebatas seujung kuku dari ilmu yang apa yang kami dapatkan, tapi insya Allah saya pikir akan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk lembaga kami yaitu Fatayat DDI. Insya Allah kedepannya kami akan berusaha lebih maksimal lagi dalam memperkenalkan Fatayat DDI di tengah-tengah masyarakat. Amin. Dan Semoga makin sukses. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Baik, maafkan lahir dan Maaf lahir dan batin. batin. Iya, oke, saudara pemirsa, saya sudahi perjumpaan kita pada program acara Talk Show spesial Hari Kartini, menghadirkan narasumber kita Kartini masa kini, Ibu Ainun modern ya, Ibu Asriati Amelia MPDI, yang mana sudah share banyak tentang bagaimana memotivasi, dan saya kira ini nggak tanggung-tanggung karena memang saya sendiri adalah saksi hidup daripada kesuksesan beliau gitu ya. Sama-sama Karena kan saksi. karena kan kita lihat bukan dari kita gitu, mau lihat kesuksesan seseorang, lihat seperti apa anak-anaknya. Gitu kan, anaknya nurut, anaknya manut, anaknya baik, berarti orang tuanya luar biasa gitu kan. Dan saya mengaku itu. Mudah-mudahan kita bukan hanya di dunia tetangga, Iya. kemudian di surga, Surga juga kita bertetangga. tetap kompleks ya Bu ya. Amin 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 amin. Sama-sama, amin. Baik, saya pamit saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Hari Kartini buat teman-teman perempuan dimanapun berada. Tetaplah bersinar dimanapun dengan apapun aktivitas kita, karena dalam agama Islam pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sangat memuliakan teman-teman perempuan. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak memuliakan diri kita sendiri. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.